Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Yesus bukan hanya nabi, tetapi dia adalah juru selamat bagi kita. Nah, mungkin saudara berkata, apa sebetulnya perbedaan antara nabi dengan juru selamat? Kalau nabi adalah seorang yang mendapat wahyu dari Tuhan untuk memberi petunjuk-petunjuk agar manusia beroleh jalan selamat. Jadi, nabi pun membutuhkan keselamatan karena nabi hanya mendapat wahyu dari Tuhan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada manusia, untuk manusia dapat mencapai jalan keselamatan. Itu berbeda dengan Yesus, karena Yesus bukan hanya nabi, meskipun dia juga menjalankan panggilan kenabian, tetapi dia juga adalah juru selamat. Apa artinya juru selamat? Berarti dia menyediakan jalan, memberikan jalan, dan adalah jalan itu sendiri. Jadi dia memberi jalan, dia menyediakan jalan, dan dia itu adalah jalan keselamatan itu sendiri. Karena itu Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Berarti ketika kita mendengar firman Tuhan, lalu kita menerima Kristus sebagai juru selamat, lalu kita mempercayainya, lalu kita berjalan bersama dengan dia, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, keselamatan itu pasti. Karena itu sekali lagi saya ulangi bahwa keselamatan bukan sesuatu yang mungkin saya akan meraihnya. Mudah-mudahan saya akan meraihnya. Saya berharap saya akan meraihnya. Pertanyaan saya cuma sederhana, bagaimana kalau tidak? Karena there is no second chance. Nggak ada kesempatan yang kedua. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam Kristus kita pasti merebutnya, kita pasti meraihnya, karena Yesus sudah bayar harganya. Waktu kita mengerti Yesus adalah juru selamat, berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita adalah orang-orang yang bersyukur. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Karena di tengah segala situasi apapun yang kita hadapi, kita punya kepastian keselamatan. Tetapi yang saya percaya, bukan hanya sorga yang akan kita raih, tetapi sebagai juru selamat, dia menyelamatkan kita dari bahaya. Dia menyelamatkan kita dari masa-masa yang sukar. Dia menyelamatkan kita dari segala serangan setan dan penyakit. Dan dia menyelamatkan kita dari segala tekanan hidup yang berat, memberi damai dan sukacita, sehingga kita dapat berkata, aku bersyukur karena Allahku tidak akan pernah mengecewakan aku. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang memang membahas tentang juru selamat kita. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita terlalu banyak panik dan bingung dengan persoalan-persoalan kita di muka bumi, sampai kita nggak sadar bagaimana berharganya posisi kita di dalam Kristus, bahwa dia sudah menyelamatkan kita. Itu berarti masalah-masalah yang kita hadapi hanyalah masalah-masalah sederhana, hanyalah masalah-masalah yang kecil dibanding dengan jaminan keselamatan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Mungkin sudah mendengar program ini dan berkata, bagaimana bisa dikatakan kecil, pendeta? Ini masalah yang saya hadapi sangat berat. Jawaban saya sederhana, itu kan hanya sangat berat sementara kita ada di muka bumi. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan,
Tuhan janjikan kita sebuah kepastian, bukan hanya sementara di muka bumi, tapi nanti ketika kita selesai tugas kita di muka bumi, kita akan meraih mahkota kemuliaan daripadanya. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini, dalam pembahasan tentang juru selamat kita bisa sama-sama lihat dari Wahyu pasal 19, Wahyu pasal 19 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. Wahyu pasal 19 ayat yang ke-11 sampai 16, demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis satu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis satu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itulah juru selamat kita, bahwa dia akan memberi jaminan kemenangan buat kita, karena dia memang Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita baca ayat-ayat bacaan ini, kita melihat bagaimana identitas juru selamat kita itu dijelaskan. Yang pertama dikatakan pada ayatnya yang ke-11, lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Berarti juru selamat kita yang pertama disebut Yang Setia dan Yang Benar. Apa artinya Yang Setia dan Yang Benar? Artinya dia setia kepada kita, tetapi dia Tuhan yang tidak kompromi, tetapi dia Tuhan yang tetap menyatakan kebenaran. Artinya apa? Artinya meskipun dia setia terhadap kita, tetapi kalau dijumpainya kita salah, tetap dia tegur, tetap dia koreksi, tetap dia pukul, bahkan tetap dia hajar. Sejauh kita mau berubah, sejauh kita mau bertobat, sejauh kita mau berbalik, dia begitu setia menanti kita. Dia begitu sabar untuk mengubah hidup kita. Dia begitu setia dalam memproses hidup kita sampai akhirnya kita dapat diselamatkan oleh anugerah. Berarti saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita tahu dia yang setia dan yang benar, berarti kita gak perlu khawatir di tengah masalah. Kita cuma tegarkan jiwa kita dan berkata, terima kasih Tuhan, saya setia, tidak akan meninggalkan saya. Tapi dia tetap menjalankan kebenaran. Haleluya. Yang kedua saya pelajari dalam ayat bacaan kita ini, kalau saudara lihat pada ayat saja dikatakan, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepala terdapat banyak mahkota. Jadi yang kedua, kalau kita lihat identitas juru selamat kita, di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Artinya apa? Dia selalu merebut kemenangan. Kemenangan apa yang dia rebut? Yaitu kemenangan atas dosa, kemenangan atas penyakit, kemenangan atas penderitaan. Tetapi yang menarik, segala kuasa kemenangan ini bukan hanya bagi dirinya, tapi dia berikan kepada kita. Makanya sebelum naik ke sorga, dia berpesan kepada murid-muridnya, segala kuasa di bumi dan di sorga telah diberikan kepadaku. Sekarang aku utus engkau, aku berikan kepadamu. Pergi, jadikan sekalian bangsa muridku. Artinya apa? Bahwa setiap kita juga diberi kuasa yang sama untuk merebut kemenangan. Jadi yang pertama dia disebut yang setia dan yang benar. Yang kedua, di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Dan yang ketiga, kalau kita lihat selanjutnya, dikatakan pada ayat yang ke-13, dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Berarti jubahnya dicelup dalam darah. Artinya apa? Segala kemuliaannya tidak dia dapat dalam kebanggaannya, tapi kemuliaannya
dia dapat lewat darah, lewat pengorbanan, dia bayar lunas. Sehingga itu menjamin buat kita bahwa tidak ada alasan untuk kita khawatir dan berkata, betul nggak ya penyakit saya bisa disembuhkan? Betul nggak ya rumah tangga saya bisa dipulihkan? Betul nggak ya masa muda saya bisa dibereskan sama Tuhan? Tapi karena darah telah tertumpah, kemuliaan dia celup, jubah kebanggaannya dia celup, dan namanya disebut firman Allah. Artinya apa? Bahwa jubah dicelup dalam darah, bahwa dia sudah membayar harganya lunas. Lalu yang keempat, namanya disebut firman Allah. Artinya apa? Firman adalah Allah itu sendiri, dan Allah adalah firman. Artinya selama kita tinggal dalam firman, kata Alkitab, dan firmanku tinggal dalam kamu dan kamu tinggal dalam aku, minta apa saja aku akan memberikan kepadamu. Artinya kita tidak bisa lagi dipisahkan dengan firman. Kita tidak bisa dipisahkan dengan firman. Karena apa? Karena firman itu adalah Allah, dan Allah tinggal di dalam kita melalui Roh Kudusnya. Dan setiap hari kita mau menjalankan firman, kita senang menjalankan firman, dan kita taat dengan firman Allah. Haleluya. Jadi kita menyadari eksistensi juru selamat kita. Yang pertama disebut sebagai yang setia dan yang benar. Yang kedua, atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Yang ketiga, jubahnya dicelup dalam darah. Dan yang keempat, namanya disebut firman Allah, satu kesatuan, sehingga kita pun akan tetap tinggal dalam firman. Dan yang kelima, yang terakhir, dikatakan pada ayat yang 15, dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Berarti yang kelima eksistensi juru selamat kita, dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam. Artinya apa? Orang boleh merancangkan yang jahat, tetapi ketika Allah menyatakan kemuliaannya, semuanya harus tersungkur, mengakui bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali di dalam nama Yesus. Haleluya. Hari ini kembali saya mau ingatkan buat saudara, kita memiliki juru selamat. Karena itu kita tidak perlu takut, tapi hiduplah dengan takut akan Tuhan. Hiduplah dengan jujur di hadapan Tuhan. Hiduplah dengan hati yang senantiasa rendah di hadapan Tuhan, sehingga kita dapat mengalami sungai sukacitanya yang mengalir luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang lainnya lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini saya juga mau berdoa buat saudara yang sakit, saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap pendengar sekalian yang taruh tangan kanannya di dada karena beban, karena persoalan, karena mungkin selama ini jauh dengan Kristus sebagai juru selamat. Tapi hari ini kami mendengar firman Tuhan. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, sehingga kesadaran bahwa Kristus juru selamat memberi semangat baru, memberi dorongan untuk kami hidup takut akan Tuhan, membuat kami hidup benar dan bersih di hadapan Tuhan, dan membuat kami hidup bersemangat senantiasa untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami imani janji-janji Tuhan bahwa yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, rumah tangga diberkati, dan masa muda penuh dengan kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lain menepati janjinya. Karena itu inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus mendengar doa, Yesus memberi kekuatan buat kita, Yesus memberi jaminan yang kekal dalam kehidupan kita senantiasa. Haleluya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.